Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1. Perkenalkan, nama saya Rahmi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. LPTK Universitas Palangkaraya Program Studi Pendidikan Fisika. Dengan NIM PPG 2361002190802 dan nomor peserta PPG 201026666297. Saya merupakan guru fisika di SMA Negeri 1 Mentobiraya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kelas 10 dengan materi pencemaran lingkungan, topik pencemaran udara. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran Project Based Learning atau yang disebut dengan model pembelajaran PJBL. Semoga video saya bermanfaat dan selamat menyaksikan. Pagi. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Perhatian, duduk siap gerak. Awali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Ya, pada hari ini kita perlu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, karena kita bisa melakukan kembali pembelajaran seperti biasanya dan melanjutkan pembelajaran sebelumnya tentang energi terbarukan, ya. Pada hari ini ada yang tidak masuk? Ya, hadir semua ya. Selanjutnya, sebelum kalian memulai untuk pembelajaran hari ini, silahkan diperhatikan dulu untuk video yang akan Ibu tayangkan ya. Nanti kalian persiapkan apa yang menjadi penyebab dari fenomena itu bisa terjadi dan apa upaya yang akan diambil ya. Silahkan disimak dulu video yang berikut ini. Pagi adalah sebuah berkah yang indah. Dimulai dari menghirup udara di pagi hari, kota-kota ini dipenuhi oleh para pencari nafkah. Senyum cerah pun masih terpancar dari raut wajah mungil para pengejar mimpi. Hawa sejuk dan indah. Namun ketika sang surya bersinar, jalanan mulai dipadati kendaraan. Dan hembusan asap hitam mulai menyelimuti kota ini, masuk dan merusak organ tubuhku. Si hitam keluar dari lubang pembuangan rangkaian besi-besi yang berjalan dengan tenaga mesin. Dan udara pun mulai dipenuhi asap yang membuat pengap dan berjalan menyusuri setiap sudut kotaku. Ya, memang udara tidak pernah bersih, tetapi selalu mengandung partikel-partikel asing yang jika tidak diserap dengan baik dapat menjadi polusi udara. Dulu masih banyak pohon di sini, tumbuh mengikuti alur jalan. Tapi kini bisa dihitung oleh jari. Alamku telah hilang, punah tercekik pencemaran udara. Layunya tanaman dan lahan yang gersang hanya untuk memenuhi dahaga keserakahan. Mungkin di antara kita beranggapan
bahwa membakar adalah hal yang biasa. Namun tanpa kita sadari, rutinitas tersebutlah yang dapat menambah tercemarnya udara. Sampah memang sesuatu yang harus dimusnahkan. Tetapi membakar sampah dapat menimbulkan masalah baru, khususnya bagi kesehatan kita. Asap pabrik mengepul, naik menghisap udara bersih yang seharusnya aku nikmati. Lihatlah, asap debu beracunmu yang tak henti bagai kereta api. Tidakkah kau sadari seberapa besar dampak akibat ulahmu? Lahan hijau tempat bermainku dulu telah berganti dengan secerobong besar pabrik-pabrik industri. Ternyata tak hanya cerobong besar yang dapat mengeluarkan asap. Si batang kecil ini pun punya berjuta penggemar. Kau mematikan, namun banyak orang menganggap kau memberikan kenikmatan. Nafas malu karenamu, tapi nikotinmu merefresh stres para perokok aktif. Papan peringatan tertempel di setiap penjuru. Tapi nyatanya, mereka lebih senang menciptakan asap yang tidak hanya dapat merusak paru-parumu, tetapi dapat berdampak pada orang sekitarmu. Ya, rupanya si hitam telah menjadi penguasa dunia. Asap-asap kendaraan, asap-asap pabrik, pembakar sampah dan perokok aktif dan beringas memenuhi udara di kota ini. Panasnya bumi pun membuat sinar matahari kian menyengat, melenaskan otot dan meningkatkan penatku. Entah apa lagi yang harus kuhisap setiap hari. Polusi sudah menyatu dan menguat di udara. Udara yang kamu hirup kini tidak sama seperti dulu. Udara yang kamu kenal sekarang tak lebih dari awal penyakit. Penyakit yang dapat menidurkanmu selamanya. Katanya mereka tak bisa hidup tanpamu. Katanya tanpamu detak jantung ini akan berhenti berdetak. Tapi nyatanya mereka hanya bersilat lidah. Entah itu sadar atau tidak, mereka para pencipta asap telah merampas udara bersih. Kepadamu udara, kuselipkan satu harapan, bahwa kau bukanlah sesuatu yang membuat hidupku ini menjadi sesak. Tetapi karena dirimu, aku dapat mengawali hidup yang indah ini. Dari video yang sudah ditampilkan tadi, ya, tentang apa videonya? Tentang pencemaran udara. Udara itu termasuk apa? Lingkungan, ya. Nah, di sini untuk menanggapi dari video yang sudah kalian tonton tadi, silakan 3 orang, ya, 3 orang yang menanggapi. Apa yang menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan itu bisa terjadi dari video tadi? Kemudian, apa solusinya? Solusi sementara yang bisa kalian ambil sebagai seorang pelajar, ya, yang nanti juga akan terjun masyarakat. Nah, silahkan dibuat dulu di bukunya masing-masing. Ya. Dibuat dulu, diskusikan dulu dengan temannya. Diberi waktunya 5 menit, ya. Ya, silahkan berdasarkan dari video yang sudah kalian tonton tadi, ya, yang ditayangkan. Ada yang bisa kalian ambil dari videonya, baik itu apa yang menjadi penyebab dan juga apa nantinya yang akan menjadikan
kalian mengambil sebagai sebuah upaya untuk mengurangi adanya pencemaran lingkungan. Ya, mulai dari yang sebelah kanan, di tengah, dan juga yang di kiri. Ayo silakan, siapa yang mau duluan? Angkat tangannya yang mau duluan. Silakan, Rizka, maju ke depan. Tepuk tangan dulu, Rizka. Selamat pagi semuanya. Di sini perkenalkan, saya Rizka Nurinda. Saya ingin menyimpulkan tentang video yang telah kita tonton pada beberapa saat yang lalu. Yang bisa saya ambil dari kesimpulan video tersebut yaitu tentang pencemaran udara yang banyak diakibatkan oleh ulah manusia sendiri. Contohnya yaitu dari asap kendaraan bermotor, asap pabrik, kebakaran hutan, pembakaran sampah, dan asap rokok. Dan upaya pencegahan pencemaran udara ada beberapa, yaitu penanaman pohon, pengurangan penggunaan kendaraan pribadi, dan lebih baik menggunakan kendaraan umum, pembuatan alat pembakaran sampah tanpa asap. Mungkin untuk materi pagi hari ini, kita akan membuat upaya pencegahan pencemaran udara. Sekian kesimpulan yang saya ambil dari video. Terima kasih, selamat pagi. Siapa lagi yang mau maju? Silakan yang dari sebelah kanan atau yang tengah. Ayo Ibu, persilakan. Ya, Muhi. Tepuk tangan untuk Muhi. Ini Muhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab polusi udara, yaitu ada pertama itu asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap rokok, dan pembakaran sampah. Dan ada pencegahan dan mengatasi masalah polusi udara, yaitu menanam pohon. 3, untuk meredakan polusi udara menggunakan alat pembakaran sampah tanpa asap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, silakan. Akan maju. Tepuk tangan untuk Putra. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari video yang baru saja kita lihat, yaitu kesimpulannya adalah polusi udara yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Ini adalah penyebabnya dan cara mengatasinya. Penyebabnya adalah asap pabrik dan asap pembakaran, asap kendaraan, dan asap rokok. Yang kedua ada asap pembakaran sampah. Sampah organik bisa dijadikan pupuk dan sampah non organik bisa dijadikan didaur ulang kembali. Kalau asap kendaraan bisa mengurangi berkendara jikalau tidak penting. Kalau asap rokok mengurangi penggunaan rokok dan memberi tahu bahayanya rokok. Sekian dari saya. Terima kasih. Dari pembahasan kesimpulan yang sudah diambil tadi, yang pertama dari Rizka, yaitu penyebab pencemaran lingkungan, faktor utamanya adalah akibat ulah manusia, ya. Penyebab dari pencemaran lingkungan, asap kendaraan. Kemudian yang ketiga dari Putra, asap pabrik. Kemudian asap rokok, dan juga ada sampah.
sampah dari limbah rumah tangga dan sebagainya, itu yang paling banyak juga ya, yang berpengaruh di situ. Nah, itu adalah penyebabnya. Selanjutnya, untuk pembelajaran kita hari ini, tentunya kita akan mengambil sebuah upaya, ya. Kira-kira apa upayanya yang bisa kita realkan untuk hari ini, ya? Apa tadi yang pertama, Muhyi? Dari apa, Muhyi? Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kemudian apa lagi? Untuk upayanya, ya. Kemudian apa? Yang satunya lagi? Dengan Menggunakan alat pembatas sampah tanpa asap. menggunakan Alat pembatas sampah menggunakan alat pembakar sampah tanpa asap. tanpa asap untuk mengurangi dari pencemaran udara, ya, dan juga pencemaran lingkungan yang diakibatkan sampah. Kemudian tadi bisa juga dengan mendaur ulang sampah itu sendiri, ya. Memisahkan dari sampah organik dan sampah anorganik. Nah, berdasarkan dari pemahaman awal yang kalian dapat dari hasil video tadi, maka pembahasan kita hari ini adalah tentang pencemaran lingkungan yang kita fokuskan ke topik pencemaran udara, ya. Nah, selanjutnya untuk mencapai dari pencemaran udara itu sendiri, tentunya kita di sini akan mengetahui terlebih dahulu untuk bagian dari tujuan pembelajarannya, ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran di sini mengandung 3 ranah, ya. Yang pertama adalah ranah kognitif, kemudian ranah afektif, dan ranah psikomotor, ya. Untuk ranah dari kognitif, tentunya di situ berkaitan dengan pengetahuan kalian, di mana diharapkan peserta didik dapat menjelaskan apa itu pencemaran lingkungan, ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memberikan solusi dan upaya mitigasi dari pencemaran. Mitigasi itu maksudnya adalah pengendalian, ya, upaya untuk mengendalikan pencemaran itu sendiri atau menguranginya, ya. Kemudian yang ketiga, disajikan data pencemaran lingkungan. Peserta didik dapat menganalisis data pencemaran lingkungan. Jadi nanti ada data pencemaran yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, ya. Kemudian kalian perhatikan dan kalian simpulkan untuk mengambil sebuah analisis. Yang keempat, peserta didik dapat menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Itu untuk kognitifnya. Nah, untuk afektif itu adalah sikap. Penilaian sikap itu tentu ada di setiap pembelajaran, ya. Di mana diharapkan peserta didik dapat menunjukkan sikap beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia, ya. Mampu untuk bernalar kritis, kemudian mandiri, serta bergotong royong, ya. Selanjutnya adalah ranah psikomotornya, yaitu peserta didik dapat mencari informasi atau data terkait materi pencemaran lingkungan. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi, ya, sumber pencemaran dan menganalisis strategi pengelolaan dan mitigasi pencemaran lingkungan. Kemudian peserta didik dapat menganalisis informasi data yang diperoleh dari materi untuk mendesain sebuah proyek ataupun alat yang nanti akan dibuat untuk mengatasi dari pencemaran
lingkungan, ya. Kemudian peserta didik dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok pada pembuatan proyek. Yang terakhir, peserta didik dapat menggunakan hasil analisis informasi atau data untuk menciptakan pembuatan hasil proyek tentang materi yang akan dipelajari atau yang telah dipelajari. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, maka nanti kalian akan membuat sebuah alat, ya, membuat sebuah alat untuk mengatasi dari pencemaran lingkungan yang termasuk pada bagian yang sudah kalian ambil sebagai sebuah kesimpulan di video tadi, ya. Dan nanti akan Ibu bagi kelompoknya. Dengan sebelumnya kalian membaca terlebih dahulu untuk materinya, ya, dan juga bagian dari LKPD-nya. Untuk bahan bacaannya sudah Ibu bagikan. Nah, selanjutnya silahkan dibaca Yuni, bagian yang pertama. Pencemaran udara, pengertian, penyebab, dampak, dan contohnya. Udara merupakan aspek paling penting di kehidupan setelah air. Selain memberikan oksigen, udara juga menjadi penghantar suara dan bunyi-bunyian sehingga dapat terdengar ke tempat lainnya. Udara di lingkungan kita terdiri dari beberapa kandungan zat yang membentuk campuran udara. Pengertian pencemaran udara secara umum, menurut Wisnu Arya, pengertian pencemaran udara adalah campuran berbagai macam gas yang tidak tetap sehingga gas-gas tersebut mengganggu kehidupan. Suatu zat atau gas dalam hal ini disebut sebagai polutan jika jumlahnya melebihi jumlah normal, berada pada waktu yang tidak tepat, dan berada di tempat yang tidak tepat. Contoh pencemaran udara. Berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa contoh pencemaran udara adalah asap industri dan pembakaran bahan bakar dari pabrik, proses pengolahan dan pemanasan menghasilkan asap, debu, dan bau. Pembuangan limbah cair mengeluarkan gas bau seperti H2S. Proses pembangunan gedung dan jalan menghasilkan debu. Asap transportasi, bahan radioaktif, dan percobaan menghasilkan partikel debu radioaktif. Emisi dari pertambangan dan penggalian, pembakaran sampah. Konsep fisika terkait pencemaran udara melibatkan pemahaman tentang transfer panas, konduksi, konveksi, dan radiasi. Selain itu, pemahaman tentang tekanan atmosfer dan peranannya dalam sirkulasi udara juga relevan. Konsep ini membantu menjelaskan bagaimana polusi udara dapat menyebar dan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Tekanan atmosfer adalah gaya yang diberikan oleh udara di atmosfer bumi pada suatu titik. Perbedaan tekanan atmosfer pada atmosfer antar wilayah menciptakan pergerakan udara, yang pada gilirannya menyebabkan sirkulasi atmosfer. Angin bergerak dari area tekanan tinggi ke rendah. Tekanan atmosfer memainkan peran kunci dalam mengatur iklim dan pola cuaca di seluruh dunia. Selanjutnya dari yang sudah kalian baca, ya, tentang bahan bacaan dan juga LKPD-nya, ada yang masih kurang jelas? Sudah jelas. Kalau belum, silakan ditanyakan mana bagian yang kurang jelasnya. Sudah jelas? Sudah. Ya. Kalau sudah, berarti Ibu akan membagi kalian per kelompok, karena nanti kita menyelesaikan proyek ini secara berkelompok. Dan kalau berkelompok, berarti kalian harus bekerja sama dengan baik, ya. Bergotong royong, dan juga nanti bisa saling bertukar pikiran atau berdiskusi dan presentasi di akhir, ya. Nah, pembagian kelompok ini akan Ibu bagi secara heterogen, baik laki-laki dan perempuan, dan juga pemahamannya yang berbeda-beda. Ya, di situ nanti akan Ibu bagikan berdasarkan dari tes yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Ya, kelompok yang pertama nanti di sini, kelompok kedua di tengah, kemudian kelompok yang ketiga di sebelah kiri. Ya, Ibu bacakan untuk kelompok yang pertama. Wahyu Eko, Usman, Ciprensil, Yuni,
Silakan berpindah dulu. Anissa, Rian. Silakan kelompok yang pertama. Di sini. Kelompok yang kedua, Hadiana Putra, Muhi, Bramono, Dini, Bella Sinta, Dewi Nilam, Rizka Nurindah, Kristina, Junita, Rizky Nurhuda, Muhammad Januari Zaldi. Bagian pembahasan kita hari ini adalah tentang gambar yang harus kalian perhatikan dan nanti kalian ambil kesimpulan dari gambar itu sendiri. Untuk yang pertama, di sini ada gambar tentang apa itu yang pertama? Pembakaran hutan termasuk pada pencemaran udara, ya. Kemudian gambar yang kedua ini menyajikan tentang apa? Tentang data dari kebakaran hutan dan juga lahan di Provinsi Kalimantan Tengah. Jelas itu terlihat dari sana? Jelas ya. Nah, ini terjadi biasanya hampir setiap tahun ya di daerah Kalimantan Tengah dan hampir semua yang menimbulkan pencemaran udara asap tebal seperti pada bagian gambar ketiga. Nah, itu kondisinya ketika terjadi pencemaran udara ya. Jadi untuk mengatasi hal yang seperti ini, setidaknya kita bisa mengurangi dari pencemaran udara yang ada di sekitar kita dengan nantinya kita membuat sebuah proyek atau pembuatan alat, yaitu alatnya tentang apa tadi? Pembakaran sampah tanpa asap ya, karena di situ ada sistem filternya berupa cairan dan nanti itu yang akan kalian buat ya. Sebelum kita mulai untuk prakteknya supaya bersemangat, silahkan berdiri dulu semuanya. Kita akan tepuk P5. Tepuk P5. Religius, Surabaya, mandiri, kritis, kreatif. Yes. Ya, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Untuk alat-alatnya sudah kalian bawa semua? Silahkan disiapkan dulu peralatannya, baru kita mulai untuk pembuatan alat pada hari ini. Kalau sudah, berarti Ibu berikan waktunya untuk pembuatan proyek yang akan kalian lakukan pada hari ini, setiap kelompok ya. Waktunya 30 menit untuk pembuatan proyek dan nanti kalian akan mengisi LKPD yang ada di situ ya untuk bahan presentasi kalian ketika maju nantinya. Nah, sudah selesai, maka kita akan melakukan presentasi dulu untuk setiap kelompok ya. Silahkan kelompok mana yang mau duluan untuk presentasi dari hasil pembuatan alatnya dengan menggunakan LKPD yang sudah kalian isi tadi. Kelompok berapa? Kelompok 3 ya, silakan maju kelompok 3, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ali Sabah, Rizka Nurinda, Pristina Monika, Juwita, Rizky Nurhuda, dan Ari akan mempresentasikan hasil proyek kami tentang materi pencemaran lingkungan dengan tema pencemaran udara yang akan dibacakan oleh Juwita. Pembuatan miniatur tempat pembakaran sampah tanpa asap. Pembuatan miniatur alat ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisien penggunaan energi dan mengurangi penggunaan material. Dengan demikian dapat mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan dari produksi dan pemakaian alat pembakaran sampah tersebut. Alat dan bahan solder, toples, botol, aqua bekas, kaleng bekas, selang kecil dan sedang, piring untuk alas pembakaran, lem, air, gunting. Langkah kerja miniatur tempat pembakaran sampah tanpa asap. Langkah kerja yaitu sampah dibakar di dalam kaleng dan asap yang ditimbulkan dialirkan ke dalam toples, lalu dihantarkan ke dalam botol yang berisi air melalui selang kecil. Kemudian asap yang telah difilter. Dalam keseluruhan alat yang kami buat berhasil, tetapi memiliki sedikit kekurangan. Kelebihan dari proyek yaitu mendapatkan pengetahuan proses pembakaran tanpa asap yang bisa menghasilkan emisi yang lebih bersih, mengurangi risiko kesehatan, dan mendukung upaya pelestarian lingkungan. Kekurangannya yaitu pada alat saat digunakan asap masih sedikit keluar melalui toples. Solusi untuk kekurangan dari rancangan yaitu diperkuat tutup toples dan diberi sedikit lem. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami persilakan jika ada yang ingin bertanya. Kami persilakan. Pemberian mahkota. Gini, Bu. Baik, saya dari kelompok 2 izin bertanya kepada kelompok 3. Konsep fisika apa yang kalian pakai pada pembuatan ini? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putra. Konsep fisika terkait pencemaran udara melibatkan pemahaman tentang transfer panas, konduksi, konveksi, dan radiasi. Selain itu, pemahaman tentang tekanan atmosfer dan perannya dalam sirkulasi udara juga relevan. Konsep ini membantu menjelaskan bagaimana polusi udara dapat menyebar dan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Apakah Andiana Putra puas dengan jawabannya? Mungkin itu yang dapat kami sampaikan tentang materi pencemaran lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang bertema tentang pencemaran lingkungan yang akan dibacakan oleh rekan saya. Menghasilkan sedikit atau bahkan tidak ada asap. Alat ini membantu melindungi kualitas udara dan kesehatan lingkungan. Langkah-langkahnya adalah melubangi kaleng atas dan bawah, memotong botol aqua menjadi 2 bagian, melubangi toples bagian bawah dan tutup, membakar sampah, masukkan ke dalam kaleng, asap sampah ke dalam air sehingga diperoleh daha yang minim asap. Telah tertinggal di dalam air, kemudian tunggu air berubah menjadi kotor. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi. Kelompok yang terakhir, kelompok 2, silakan maju. Tepuk tangannya untuk kelompok 2. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pencemaran lingkungan yang anggota kelompok kami adalah Andiana Putra, Muhi, Bramono, Dini Sela Martina, Bella Sinta, dan Dewi Nilam.
Kami sudah membuat lembaran kerja peserta didik yang akan dibacakan oleh Dewi Nilam. Materi pencemaran lingkungan. Tema 1. Pembuatan miniatur tempat pembakaran sampah tanpa asap. Tujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia dengan mengurangi emisi asap. Alat ini dapat membantu menjaga udara tetap bersih dan mengurangi polusi udara yang dapat merugikan lingkungan. Waktu yang lama untuk memfilter asap. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk semua yang sudah presentasi, baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Selanjutnya kalian akan mengisi dulu untuk bagian yang terakhir, yaitu tentang evaluasinya ya. Setelah itu kalian kumpulkan dan temuan selanjutnya ya. Ini Ibu bagikan untuk evaluasinya, silakan kalian isi, kalau sudah nanti dikumpulkan. Ibu lihat itu semuanya baik, ya tepuk tangan untuk semuanya. Dan untuk proyek yang sudah kalian buat, dari setiap kekurangan yang ada itu nanti bisa kalian perbaiki ya di pertemuan selanjutnya, atau juga bisa kalian perbaiki ketika nanti kalian membuat alat yang sebenarnya. Ini kan masih dalam bentuk miniatur ya. Project yang masih miniatur atau dinamakan dengan prototipe-nya ya. Yang nanti bisa kalian membuatnya ketika kalian sudah terjun di masyarakat. Nah, untuk soalnya tadi sudah kalian kerjakan, dan juga untuk pembelajaran selanjutnya yang bisa kalian siapkan berkaitan dengan pemanasan global. Jadi yang pertama dulu ada energi alternatif atau energi terbarukan, kemudian pencemaran lingkungan, dan pencemaran lingkungan ini mengakibatkan pemanasan global. Nah, itu yang akan kalian persiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Karena waktunya sudah habis ya, Ibu cukupkan untuk materi pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat, dan evaluasinya bagaimana rasanya dari yang sudah kalian pelajari tadi? Senang atau tidak untuk pembelajarannya? Nah, kalau senang berarti untuk kedepannya juga ada proyek-proyek baru yang bisa kalian terapkan dalam pembelajaran. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.